Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya masih pada ngantuk ini, Pak. Sekali deh ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah ada jamurannya harus lebih semangat lagi. Sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang sama-sama kita muliakan Sahibul Hajat Bapak Suwandi dan Ibu Hajat Tuyi. Yang kami muliakan pula, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kuwu beserta staf, mudah-mudahan selalu panjang usia dan selalu bisa menjaga amanah untuk selalu mengayomi warga desa Gemulung Tonggo. Gemulung Tonggo, betul, Bu? Dan yang kami muliakan pula Bapak Lebih beserta keluarganya, semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua sehat zahiran wa batinan, amin. Sehat zahiran wa batinan, amin ya Rabbal. Sehat badannya, amin. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat dompetnya, paling kencang. Salawat beriring salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti, amin ya Rabbal alamin. Sallimna ya Allah. Alhamdulillah, kita dipertemukan di acara Walimatul Arus, acara pernikahan. Maka hadirnya kita semua diniati sebelum bahas tentang pernikahan
pernikahan, sebelum bahas tentang segalanya pada kesempatan malam hari ini, saya mengingatkan hayu bareng-bareng diniati datang ke tempat ini, diniati ngaos rada alus. Ayo bareng-bareng diniati datang hadir di tempat ini cuman mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Tetap diniati ngaji. Ngaos bari ngaji sama aja. Kumaha domang Bapak Ibu sedayana? Alhamdulillah ya. Udah lama nggak pernah mampir di Desa Gemulung. Alhamdulillah sudah 1 tahun lebih kita baru bisa silaturahim lagi di Desa Gemulung, Blok Serongan. Ini Blok Serongan karena jalannya nyerong atau memang gimana? Nyerong gitu. Mantas ya, Serongan. Tentang pernikahan ini pengantinnya udah masuk atau masih di luar ini? Masih di luar. Masih kuat ya Mas ya? Masih sore. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwasannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan Bapak Ibu semuanya bahwa Allah sudah menyampaikan dalam surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, Ibu. Apa saja ternyata yang berpasang-pasangan? Mimma tumbitul ardu. Pertama adalah tumbuh-tumbuhan. Ternyata Bapak Ibu sedayana, tumbuh-tumbuhan itu ternyata kawin juga, Bu. Tumbuh-tumbuhan ternyata kawin juga, Pak. Ada pohon mangga perempuan, ada pohon mangga laki. Ada pohon jeruk perempuan, ada pohon jeruk laki. Ada pohon kedondong perempuan, ada pohon kedondong laki. Biasanya kalau pohon kedondong perempuan yang banyak kuntilanaknya, Bu. Maka di dunia ini semuanya Allah ciptakan pasang-pasangan. Allah ciptakan tangan kanan, Allah pun ciptakan tangan kiri. Pertama Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan berpasang-pasangan. Hewan pun berpasang-pasangan, Ibu Bapak sekalian. Ada kucing laki-laki, ada kucing perempuan. Tumbuh-tumbuhan ada pasangannya, hewan pun ada pasangannya. Kemudian apa lagi? Setelah hewan dan tumbuhan yang Allah berikan pasang-pasangan, kemudian Allah memberikan pasangan wa min anfusihim, dari jenis dari kalian. Siapa?
syariat pertama di muka bumi itu bukan sholat. Yang enggak Pak. Syariat di muka bumi ini pertama kali bukan zakat, betul atau betul? Tapi syariat yang pertama di muka bumi ini adalah pernikahan. Siapa rupanya? Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelimpahan kenikmatan. Buah-buahan ada, pisang ada, apel ada, semuanya serba ada. Cuman Nabiullah Adam sepi. Kata Allah, ya Adam, aku telah ciptakan semua untukmu. Kenapa engkau gelisah? Kesepian ya Allah. Akhirnya Nabiullah Adam ditidurkan oleh Allah. Setelah ditidurkan oleh Allah, lalu Allah mencabut tulang rusuk dari salah satu tulangnya Nabiullah Adam. Kemudian Allah ciptakan perempuan yang namanya Ibu Hawa. Makanya gak heran ketika perempuan seringnya ngomel terus, sudah jadi bawaannya. Kalau Nabi Adam sukanya cuman mingkem dan mingkem atau maaf? Mingkem. Kalau Hawa mangap tak mingkem, mangap. Jadi kalau ibu banyak omongnya sudah dari sononya Pak. Tapi kalau laki-laki banyak omongnya berarti kebalikannya, laki-laki tak perempuan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ternyata bukan hanya manusia saja, hewan ada pasangannya, tumbuhan ada pasangannya. Maka zaman sekarang aneh Bu. Anehnya kenapa? Sekarang LGBT di Indonesia sudah banyak. Apa LGBT? Laki-laki demen laki-laki, perempuan demen perempuan, namanya LGBT. Berapa pengikutnya? Sampai 2000 pengikut, 2000 anggota. Golongan LGBT ini pertama melakukan seminar di Bali, kemudian dilanjutkan seminar di Jakarta. Kemudian di saat Presiden Jokowi, golongan LGBT ini datang ke Presiden Jokowi minta dilegalkan. Apa yang dilegalkan? Laki-laki boleh nikah dengan laki-laki, perempuan boleh nikah dengan perempuan. Ya Masya Allah. Hewan aja tahu mana laki mana perempuan. Ayam aja tahu mana laki-laki mana perempuan. Itu hewan yang halal. Ada hewan yang haram, tahu mana laki-laki mana perempuan. Babi haram, tahu mana laki mana perempuan. Anjing tahu laki-laki atau perempuan. Seanjing-anjingnya anjing masih tahu mana laki mana perempuan. Kalau manusia nggak bisa membedakan mana laki mana perempuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita harus tetap jaga bahwa pernikahan itu adalah sebuah kodrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan muliakan bagi siapa saja yang melaksanakan syariat yang mulia ini. Ketika sudah Allah muliakan, kenapa Allah muliakan? Karena bisa
menjalankan syariatnya Allah yang pertama, yakni perkawinan. Maka di dalam Al-Quran ketika kita melaksanakan ibadah perkawinan, maka banyak bekal yang harus kita persiapkan. Apa yang pertama? Bekal yang pertama adalah bagaimana keluarga itu didasari semuanya dalam keluarganya atas dasar ilmu agama. Laki-laki kalau misalkan sregep ngaji, ada ya kamu, laki-lakinya senang ngaji, suaminya senang ngaji, sregep ngaji, sregep sholat, sregep jamaah. Yang jadi istri adem apa adem? Adem. Yang bapak-bapak, istri kalau misalkan ngaji, suka ngaji, doyan ngaji, seneng apa seneng? Senang. Sebab apa? Sebab kalau misalkan keluarga sudah didasari dengan ilmu agama, maka semuanya akan membawa ketentraman. Maka nilai-nilai dalam keluarga hayu kita tanamkan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan uji di dalam perjalanan rumah tangga. Allah akan mengangkat derajat seorang keluarga dengan cara yang berbeda-beda, ibu bapak. Ada yang Allah angkat dengan kemuliaan, dengan cobaan, dengan segala macam cobaan. Ada yang diberikan istri ngomel terus, harus sabar. Karena apa? Itulah romantikanya orang lagi berkeluarga. Kalau nggak mau diuji, kapan naik tingkatnya? Bener nggak bu? Nggak bakal naik tingkat. Orang sekolah, anak santri, kalau nggak sekolah pasti nggak ada ujian. Kalau pengen ujian yang harus sekolah. Orang nikah tetap Allah akan berikan ujian, tapi Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan yang terlampau berat kecuali hamba itu mampu untuk mengemban amanah, mampu untuk menjalankan, mampu untuk menghadapi rintangan-rintangan yang Allah akan berikan. Maka harus yakin, harus hakul yakin, semua apa yang diberikan Allah itu adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita pengen mendapatkan istri yang solehah, suami yang solehah, semuanya harus didasari dengan nilai-nilai agama. Sebab apa? Sebab kalau misalkan gak ada nilai-nilai dasar agama, ibu bapak sekarang banyak pacaran 7 tahun, nikah 3 bulan langsung kelar. Sebab apa? Sebab yang ditanamkan dalam keluarga tidak ada nilai-nilai agama. Pas pacaran sih senang, hujan-hujan becek, awas ayo beb, jalannya ecek. Pas lagi pacaran, giliran udah nikah, diajak mau ke kondangan ke Mas Aris. Mas ayo kondangan ke Mas Aris. Ogah, jalan aja sendiri. Sebab apa? Sebab nilai
nilai-nilai agama sudah hilang, nggak diterapkan dalam rumah tangga. Karena pernikahan itu didasari oleh dua, ibu bapak. Yang pertama cinta, dan yang kedua adalah sayang. Mawaddah warahmah adalah dasar fondasi pernikahan. Jangan cuma ketika pacaran saja memunculkan rasa cintanya, rasa pedulinya, tapi setelah pernikahan berjalan bertahun-tahun tetap cinta itu tidak akan berubah. Sayang pun demikian. Kalau keluarga sayangnya sudah hilang, maka sayang dalam keluarga akan hambar. Maka jangan heran ibu bapak ketika cinta dan sayang pengen dipelihara dengan baik di keluarga, yang pertama adalah servis, pelayanan. Apalagi zaman sekarang ibu, semuanya yang tadinya nggak cantik bisa jadi berkat apa? Skincare. Hati-hati. Sekarang zamannya canggih, zamannya lebih modern. Kalau nggak bisa servis ke suaminya, maka siap-siap digoda di terminal. Jangankan orang biasa bu, jangankan kita orang biasa. Saya aja kalau misalkan pulang dari pengajian, cuma 2 orang saya dengan teman, dengan yang nyupirin, itu sering digodain. Pulang dari pengajian, kan panas bu ya, panas. Kacanya dibuka, peciknya ditaruh, AC-nya dinyalain, jalan sambil santai, pulang. Berhenti di terminal, tahu-tahu ada yang nawarin, mas, mampir mas, mampir mas. Pas nengok, jualan apa mbak? Jualan rempah-rempah mas. Apa rempah-rempah? Kalau merem dikasih upah. Wah, apa nih kalau merem dikasih rempah? Sesuatu artinya. Artinya apa? Kalau misalkan kita servisnya kurang, siap-siap suami kita bakal digoda sama orang lain. Maka kita sebagai perempuan, pesan buat pengantin perempuan, ketika lagi di dapur kita harus lebih-lebih dari pembantu. Ketika kita lagi di ruang tengah harus lebih-lebih daripada ratu. Dandan yang cantik, dandan yang cakep, minum daun sirih. Biar apa? Biar gak becek. Nah ini rahasianya ibu bapak. Biar apa? Biar menjaga agamanya. Kalau ibadahnya jalan ternyata nggak minum daun sirih, apa yang terjadi ibu bapak? Jangan sampai tembakan laki-laki, tembakan seorang suami nembak ke bukan sasarannya. Karena sekarang di jalan-jalan sudah banyak yang siap menggoda. Maka sebagai perempuan harus pinter-pinter goda suaminya. Dalam ilmu penelitian, suami ketika datang kerja cuman yang diharapkan satu, disambut sama disiapkan makan. Kalau sudah disambut dan disiapkan makan, suami tenang, betah di rumah. Entah makanannya dari luar, dari beli, suami datang harus ada makan. Nah kalau nggak ada, masak sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan itu pasti kita dijaga kemuliaannya keluarga di dunia dan di akhirat.
Maka jangan sampai ibu bapak keluarga kita dihancurkan oleh pihak ketiga. Ya. Kan kita kan sering nonton tuh film Indosiar, ya nggak Bu? Ya. Nah, film Indosiar kan seru tuh, gampang banget ketika nonton, gampang ketebaknya. Nikah senang bulan madu, ya nggak Bu? Pas bulan madu jalan-jalan serang beberapa hari punya anak, kemudian udah mulai goyah keluarga, sudah goyah, ternyata yang bikin goyah ternyata di kantornya sendiri. Siapa? Sekretarisnya. Akhirnya nikah apa? Nikah siri. Setelah nikah akhirnya bangkrut. Setelah bangkrut kemudian jalan kaki, akhirnya tabrak mobil, meninggal. Nah, semuanya digoda dari berbagai macam sisi. Ya. Nabiullah Ibrahim, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, digoda dari sisi istrinya dulu. Ketika beliau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, digoda istrinya. Ketika apa? Ketika lagi pengen disembelih, istrinya digoda. Wahai istrinya Nabiullah Ibrahim, tahu nggak? Nah ini iblis. Apa iblis? Itu anakmu Ismail mau dibawa kemana? Kondangan kali? Gak mungkin. Apa? Kok bawa tali? Itu mau disembelih. Kata siapa iblis? Kata Allah, katanya yang merintah. Istrinya punya iman, sregep ngaji. Akhirnya apa? Kuat. Bila Allah yang memerintahkan, demi Allah saya akan relakan apapun yang akan terjadi sama anaknya yang namanya Nabiullah Ismail. Nah, anaknya, ketika anaknya dicoba lagi, ternyata nggak bisa juga. Apa kata iblis? Apa Om? Akan panggilannya Om Iblis. Apa yang sesungguhnya akan terjadi dalam diriku? Kata iblisnya ngasih bocoran, kamu bakal disembelih oleh ayahnya. Perintah siapa? Perintah Allah. Karena anaknya kuat, ibunya kuat, Nabiullah Ibrahimnya kuat, semuanya ditinggalkan, mampu dilewati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memiliki istri solehah, putri solehah adalah harapan dari keluarga dan masa depan. Nah, makanya yang perlu kita ketahui, apakah kita mempunyai anak yang soleh dan solehah atau tidak. Jangan-jangan ketika kita sudah menikah punya anak, kita salah mendidiknya. Salah satu kewajiban kita sebagai keluarga yang baru ketika diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah pendidikan. Untuk bisa memberikan pendidikan yang baik, maka kita harus mengetahui ciri-ciri anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa ciri-cirinya? Di dalam nazam syair, yang pertama adalah apa Mas Amri? Ciri-ciri anak soleh adalah, diantaranya adalah senang, welas asih kepada orang tuanya, sayang kepada orang tuanya. Maka
ciri-ciri orang yang memiliki anak soleh ini adalah suatu kemuliaan yang akan diberikan Allah untuk keluarganya. Maka pintar-pintar kita memberikan pendidikan. Pesantren dekat di pondok pesantren Nurul Huda muncul. Gak usah jauh-jauh, yang penting akidahnya tetap akidah ahli sunnah wal jamaah, mengikuti tuntunan Sayyidi Syekhunal Mukarram. Apa saja ciri-ciri anak soleh? Alamate anak solehiku papa ba'dani mu'min anu ning syariah kan dihin lisane alus ngendikane kan pindo mulyakeun ing wong tuane. Shallu ala Nabi Muhammad Alamate anak solehiku
sudah punya putra dan putri soleha adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengen gak bu, Pak, punya putri dan putra dan yang soleh dan solehah? Pengen. Caranya apa? Caranya pendidikannya harus dipantau, pendidikannya harus diarahkan. Sekarang banyak ibu bapak pondok pesantren, sekolahan, banyak sekolahan yang banyak diberitakan di media sosial, memberikan pendidikan, jangan asal pendidikan, memberikan arahan untuk pondok pesantren, jangan asal pondok pesantren, karena banyak pesantren yang jauh-jauh di sana. Kita kan dengar ada ustadz yang nyabulin, ada ustadz yang melecehkan, ada ustadzah yang harus hati-hati. Sebab apa? Kalau nggak hati-hati maka imbasnya untuk anak kita. Kalau anak kitanya sudah salah pendidikan, akibatnya akan ke diri kita sendiri. Maka satu-satunya solusi untuk memberikan pendidikan yang baik, khususnya pengantin baru, kelak diberikan putra dan putri yang soleh dan solehah, amin. Maka segera diberikan pendidikan yang baik. Di mana? Di pondok pesantren Nurul Huda muncul. Sekolahnya dapat, agamanya dapat. Kalau sudah punya putra dan putri yang solehah kayak model mas ganteng-ganteng di belakang saya ini, gak usah diragukan ibu bapak ya. Apalagi pemain hadron ya. Pasti perempuan, anak, ibu-ibu semuanya akan dijaga. Kenapa yakin pasti dijaga? Gendang aja, rebana aja dipukulnya dengan sekuat tenaga, apalagi putrinya ibu yang nikah sama santri-santri di belakang ini yang ganteng-ganteng. Kalau misalkan ada yang coba-coba mengganggu, pakai jurus gendring, pakai jurus apa? Ben kepret. Sama rebana aja dibela, apalagi sama calon istrinya. Maka kalau misalkan milih seorang suami, yang pertama adalah yang dilihat ilmu agamanya. Agamanya bagus Ustaz, apalagi itu yang utamanya. Setelah agamanya bagus, yang kedua adalah cantiknya. Kenapa cantik penting? Ya penting. Sebab apa? Kalau goreng dikit aja suaminya takut melengos, yang enggak bu? Makanya kita harus hati-hati. Nah, sama-sama ya bu. Tetap harus dijaga. Kalau suaminya memandang istrinya enggak nyedepin, takut khawatir digoda sama perempuan lain. Kalau lagi di dapur harus lebih-lebih daripada pembantu. Artinya apa? Artinya masak yang enak, masak yang nyedepin, buat menikmati, buat memberikan pelayanan ke suami. Kalau lagi di ruang tengah dandan yang cantik, melebihi cantiknya ratu. Sebab apa? Sebab banyak orang yang ketika pengen kondangan, minyak wanginya di leher, minyak wangi di badan, minyak wangi di kepala, minyak wangi, terus lewat di depan suaminya, kondangan
Udah bilang kayak gitu, ngomong lagi ke suaminya. Kang jemuran ya, barangkali hujan dikongkon. Maka harus dijaga servisnya. Nah kalau lagi di kamar ibu, harus lebih-lebih daripada jablay. Mau ngebor, mau ngorek, mau ngapain, tetap harus di depan suaminya. Sebab apa? Kepuasan yang tidak ada batasnya adalah ketika kita ibadah yang dinamakan surga dunia. Nah, apa itu? Nah, ibadah yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, tapi ibadahnya sekali jos itu bikin setan pada lari. Setan belek lari, setan kepet lari. Apalagi jenis setan? Setan gepeng lari juga. Dan banyak setan-setan yang lainnya. Makanya ketika pengen beribadah, berhubungan harus baca doa. Jangan mentang-mentang lagi masih muda-mudanya asal ayo aja. Ngebor terus nggak ada doanya. Maka penting untuk belajar doa ketika pengen ibadah pernikahan. Kira-kira nih ibu bapak, dulu pas pengantin baru bikinnya di malam pertama doa apa doa? Pakai doa apa pakai doa? Oh langsung hajar aja. Wah ini makanya tukang son semangatnya luar biasa. Bikin jedak-jeduk sonnya aja bikin jedak-jeduk, apalagi istrinya ketika malam pertama. Masya Allah. Maka jangan diragukan lagi ibu bapak. Kalau ada hajatan panggil tukang son yang ini lagi, mantap. Maka penting doa ketika berhubungan suami istri. Sebab apa? Kalau tidak doa pasti setan masuk. Kita masuk, setan masuk. Akhirnya ketika hamil hidangnya macam-macam ibu. Ketika kita memasukkan ibadah enggak doa, maka ketika hidangnya aneh-aneh. Apa hidangnya aneh-aneh? Pengen nyium suami orang lain. Enggak bahaya kan? Ya bahaya. Makanya pentingnya ketika pernikahan, ibadah pernikahan ketika menghantam langsung Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kan? Ya. Kalau udah Bismillahirrahmanirrahim ngantuknya hilang apa enggak? Ya hilang langsung. Ya. Sampai jam berapa? Kalau bisa sampai subuh. Nah ini penelitian ibu bapak rahimakumullah ya. Untuk mempertahankan keluarga supaya tetap dipelukan ibu bapak. Nah ini penting nih yang belum kawin ya. Yang mudah-mudahan tukang son udah kawin semua kan? Belum? Wah ini yang udah kawin ya. Udah nikah ya. Pesannya nih, ketika istri pengen, ketika suami pengen, kalau bisa pagi-pagi sebelum berangkat kerja suruh nembak dulu ya. Esok-esok nembak dulu, tawarin bu ya, mas nembak mas, mas nembak mas.
Supaya apa? Satu, supaya mata keranjang nggak tengok-tengok kempol yang mulus, sebab bahaya. Nah, kalau dengkul belum teklok pasti ibu bapak ketar-ketir. Maka ketika kita salah satu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, puaskan dulu hasrat seorang suami. Jangan sampai suami pengen kemudian ibunya nggak mau. Maka ketika ibadah pernikahan dengan doa itu penting, efeknya luar biasa. Sebab apa? Akan efek ke orang hidupnya aneh-aneh. Ketika lahir anaknya sukanya nuntut ini dan itu, mintanya main game online terus, mintanya judi slot terus, pengennya mampir ke warung lendot terus. Mengerikan. Maka ibadah yang paling nikmat adalah laki-laki atau suami doyan ngaji, istri doyan ngaji. Pasti yakin ibu bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini, pasti di keluarganya tentrem, ayem, gemah, ripah, lohji. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah tentrem, ayem, gemah, lohjinawi, enak. Mau ho-oh ya hayu, mau he-he ya hayu, pengen ha-ha ya ayo. Ayo apa ayo? Ayo
Terakhir ibu bapak sebelum ditutup, bekal yang terakhir untuk mencapai ibadah yang mulia yakni pernikahan supaya sakinah, mawaddah dan warahmah adalah tetap dijaga hubungan orang tua. Sebab apa ibu bapak ketika ijab qabul laki-laki qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik arsy bergetar. Kenapa bergetar? Malaikat nangis. Malaikat nangis Pak. Sebab apa? Dosa perempuan, dosa istri sudah ditanggung semuanya sama suami. Istri hibah yang dosa suami. Suami hibah dosa buat diri sendiri. Istri dapat enggak? Enggak. Tapi kalau istri berbuat salah, istri berbuat dosa, istri dapat, suami dapat. Makanya malaikat ketika melihat hambanya Allah, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ijab qabul, malaikat nangis. Karena apa? Dosanya seorang perempuan ditanggung oleh suaminya. Makanya jangan sering ngomelin suami. Di dunianya dituntut, di akhiratnya dituntut. Sebab apa? Ini penting. Pendidikan seorang istri tergantung bagaimana seorang suami mendidiknya. Coba ibu bapak, kalau istrinya adem, cantik, nurut lewat kondangan, dilihatnya adem, itu istri siapa? Istrinya Pak Kubu. Ada. Kalau mendidiknya istrinya, istri yang enggak dididik oleh suaminya, ada cirinya. Kalau kondangan pakainya gelang setangan, sambil keroncong. Ditanya, bini siapa tuh?
bini RT mana? RT sono. Akhirnya yang tadinya pengen disebut nama baik jadi malah menghancurkan nama. Sebab apa? Pendidikan seorang istri tidak dipedulikan. Maka kebutuhan istri ada dua, pendidikan rohani sama pendidikan jasmani. Jasmani jalan, rohani jalan. Maka yang terakhir setelah pendidikan kepada seorang istri adalah jaga silaturahim dengan orang tua. Laki-laki ketika sudah menikah, apakah berbaktinya putus dengan orang tua? Tetap berbakti. Yang tertambah bagi seorang suami adalah ibu bapaknya. Sampai disebutkan dalam hadis bahwa siapa ya Rasulullah yang pertama kali saya hormati? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Ibu baru bapak. Maka ibu itu paling dihormati, paling disayang, paling harus dipedulikan. Apalagi ada syiiran lagu seperti ini, Bu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi, melahirkan lagi, terus. Apalagi orang dulu, ya ibu bapak, saya aja anak ke-9 dari 10 bersaudara, artinya mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, terus. Kalau zaman sekarang yang penting doanya cuma 2, minta anak. Apa doanya? 2 anak lebih baik, laki-laki dan perempuan saja cukup. Doanya cuma berapa, Dok? 2. Apa mintanya? Laki-laki sama perempuan aja. Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, bebas. Maka ingat, yang pertama, jaga hubungan dengan orang tua. Sebab apa? Kalau nggak ada ridhonya orang tua, kesulitan dalam rumah tangga bakal tidak bisa tertangani. Sebab doa orang tua adalah seperti doanya walinya Allah. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Maka apakah nggak ingat, wahai seorang istri, ketika engkau dipinang oleh seorang lelaki, tetap berbakti kepada ibunya. Sebab ibunya adalah yang melahirkannya, yang menyusui, yang mendidiknya. Maka harus penting menjaga kehormatan seorang orang tua. Pengen sukses, muliakan orang tua. Pengen kaya, muliakan orang tua. Pengen terhormat, muliakan orang tua. Pengen cepat nikah, muliakan orang. Nah, yang jomblo-jomblo, mumpung masih jomblo, muliakan orang tua. Biar apa? Biar cepat dapat dulu. Setelah dapat baru nikah. Amin ya Allah ya Rabbal. Khusus bagi para jomblo, ini pesannya. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai.
sampai anak cucu Nabi jadi teman hidup yang sampai sekarang perempuan ujung sudah nikah segera diberikan momongan. Yang sudah punya istri tetap istrinya satu, perempuan. Ya makanya penting kita bareng-bareng berdoa dan menyambung silaturahim dengan orang tua untuk meminta ridhonya kedua orang tua. Yang lagi dilanda susah datang orang tua, yang pengen kaya datang ke orang tua, yang pengen punya anak datang ke orang tua. Sebab apa? Orang tua adalah walinya Allah. Orang tua adalah yang menjadi perantara ridhonya Allah turun kepada kita sebagai anak. Maka sambung dengan orang tua adalah penting. Ketika orang tua hidup, datang ke orang tua. Ketika orang tua sudah nggak ada, maka datang ke makbarah, ziarah dan kirimkan doa. Yakin dengan seyakin-yakinnya Allah akan meridhoi segala perjalanan hidup yang selama ini kita rasakan sulit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka terkhusus buat mempelai perempuan untuk ibunya, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat kubur, diberikan nikmat segala kenikmatan berlimpah di alam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk kedua mempelai mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawadah wa duit akeh, beras akeh, anak akeh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebelum kita tutup, kita doa bersama-sama dulu buat kedua orang tua kita. Semua mengadahkan tangan. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallam wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'in hamdan wafi ala wa yudani mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salamatan ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi tuqina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al hajat wa tutahhirna bihi min jami'is sayyi'at wa tarfa'na bihi 'ala ad-darajat wa tuballighna bihi aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma rabbana taqabbal minna salata wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muhaimin ya salam sallimna.
رب العالمين سيدنا محمد بشر لك بشر بل هو كالياقوت بين هجر سيدنا محمد بشر لك بشر بل هو كالياقوت بين الحجر سيدنا محمد بشر لك بشر بل هو كالياقوت بين الحجر سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf, wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukram Ustaz Muhammad